Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Run Out tahun 2022. Film ini merupakan sequel dari film The Outlaws tahun 2017 yang masih dibintangi oleh Ma Dong-suk aka Don Lee. Dan sekarang saatnya siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Film berawal di negara Vietnam. Ada seorang anak dari miliarder terkenal di Korea, dia bernama Choi Yong-gi, akan membuka sebuah bisnis di daerah itu dengan dibantu oleh kenalannya yaitu Jong-hun. Choi Junior diperkenalkan dengan satu orang lagi yang akan menjadi partner bisnisnya sebagai pemandu para turis Korea. Dia bernama Kang Hae-sang dengan titel yang katanya dari keluarga terkaya di Korea. Meskipun harta berlimpah, tetapi Choi Junior tidak mempunyai etika sopan santun kepada orang baru yang baru ditemuinya. Dengan begitu, Kang dan rekannya menghajar habis-habisan Choi sampai babak belur. Ternyata Kang bukan berniat berbisnis dengannya, tetapi Kang berniat untuk menculik Choi Junior untuk sebuah uang tebusan yang cukup besar. Di sebuah minimarket sedang terjadi keributan yang dilakukan oleh ODGJ yang kabur dari rumah sakit jiwa dengan membawa sajam dan mengancam akan membunuh tawanan. Para polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh seorang polisi yang sudah berpengalaman dengan kasus ini. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu datang juga. Ma Dong-suk adalah seorang yang sangat diandalkan di kepolisian karena kemampuannya yang sangat mudah meringkus penjahat. Ma Dong-suk masuk melalui pintu belakang minimarket, sementara rekannya mencoba menahan orang gila itu agar perhatiannya teralihkan karena badannya yang sangat gembul tidak sengaja menjatuhkan barang sehingga keberadaannya diketahui oleh ODGJ itu. Karena sudah terlanjur ketahuan, Ma Dong-suk mencoba bicara baik-baik agar orgil itu melepaskan tawanan, tetapi ODGJ itu tidak mau mendengarkan perintah Ma Dong-suk. Dengan terpaksa, Ma Dong-suk menggunakan cara lain, yaitu dengan sentuhan bogem gempalnya langsung seketika membuat si ODGJ tidak berdaya hanya dengan satu pukulan, dan masalah pun bisa terselesaikan. 아이고 괜찮아. 눈 가려가지고 너네 반장은 그냥 테러범이야. Atas kejadian kemarin, seluruh berita menyiarkan aksi Ma Dong-suk yang meringkus penjahat dengan sangat mudahnya. Kapten Jeon tiba dengan memberikan tugas kepada Ma Dong-suk untuk pergi ke Vietnam dengan sebuah misi, yaitu menangkap napi 3 bersaudara asal Korea yang kabur ke Vietnam. Salah satu dari mereka, orang yang diperlihatkan di awal film, yaitu Jong-hun, menyerahkan diri ke kepolisian Korea di Vietnam atas kejahatannya. Ma Dong-suk akan pergi menjemput Jong-hun bersama Kapten Jeon ke Vietnam. 오, 벌써 빌리그. 됐어? 우리 반장 멋있다. 제가 좀 늦었습니다. 한국 총영사관 Singkatnya, mereka sampai di kantor polisi Vietnam dan dijemput oleh seorang diplomat Korea yang bertugas di konsulat Vietnam bernama Park Chang-soo. Kita panggil beliau Pak Chang. Sebelum menjalankan tugas, mereka mampir di angkringan Mang Anton untuk membicarakan kondisi konsulat Korea di Vietnam. Secara kebetulan, Ma Dong-suk bertemu dengan mantan gangster Korea, kita panggil saja Ujang, yang sekarang memulai bisnis di Vietnam bersama rekannya. Sambil ngobrol ngalor ngidul, Ujang mewanti-wanti Ma Dong-suk karena di Vietnam tingkat kejahatan sangatlah tinggi. Polisi di sana seperti tidak ada artinya karena setiap tempat dipenuhi oleh gangster dan mafia yang berbahaya. Tetapi Ma Dong-suk dan Kapten Jeon menutupi misi mereka di Vietnam agar tidak ada yang mencurigai bahwa mereka dari kepolisian. Di kantor konsulat Korea di Vietnam, mereka mendatangi dan menginterogasi Jong-hun kenapa dia dengan sengaja menyerahkan diri untuk ditangkap. Tidak ada jawaban yang membuat Ma Dong-suk puas hanya dengan interogasi biasa. Ma Dong-suk memulai dengan interogasi yang menyakitkan. Dengan tidak ingin diketahui oleh semua petugas, Kapten Jeon menutup kamera CCTV dan Ma Dong-suk menjalankan aksinya. Memaksa Jong-hun mengaku apa yang sudah terjadi. Jong-hun berdalih bahwa rekannya yaitu Jong-du mencoba untuk membunuhnya karena Jong-hun mengganggu pacar si Jong-du. Tetapi Ma Dong-suk tahu kalau dia sedang beralibi. Untuk lebih detailnya, Jong-hun memberitahu Ma Dong-suk menemui Jong-du dan memberikan alamat penginapannya dengan menanyakan lokasi itu ke Pak Chang.
여기다. Setibanya di lokasi penginapan Jongdu, Ma Dong-suk merusak gagang pintu agar bisa masuk ke sana karena Jongdu tidak merespon mereka. Ternyata Jongdu sudah tewas dengan sangat tragis. Kejadian ini sangat mencurigakan. Ada sesuatu yang Jong-hun sembunyikan. Alhasil mereka kembali menginterogasi Jong-hun. Jong-hun pun sangat terkejut karena rekannya mati dibunuh secara tragis di penginapannya. Pak Chang tidak ingin Ma Dong-suk berbuat seenaknya di kawasan kantor konsulat karena akan menyebabkan mereka diusir dari Vietnam. Agar Jong-hun mengaku dan memberikan semua informasinya, Ma Dong-suk berencana melepaskan Jong-hun di Vietnam dan tidak akan membawanya ke Korea. Karena tidak ingin bernasib sama seperti rekannya, akhirnya Jong-hun memberikan semua informasi yang ia miliki. Jong-hun dengan dua rekannya yang lainnya yaitu Ki-baek dan Jong-du menculik seorang pria kaya asal Korea bernama Choi Yong-gi yang sudah diperlihatkan di awal film. Penculikan itu Jong-hun lakukan dengan bekerja sama dengan Kang Hae-sang dan satu rekannya. Tetapi negosiasi mereka berantakan karena uang yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi dari Kang Hae-sang. Harusnya mereka mendapat bagian tiap orang $1 juta. Jong-hun dan kawan-kawan berseteru dengan kelompok Kang Hae-sang karena dianggap Jong-hun dan kawan-kawan tidak bisa melakukan tugas dengan baik dan benar. Di saat perseteruan itu, Choi Junior berhasil kabur dari mobil. Alhasil mereka pun mengejar Choi dan berhasil menangkapnya kembali. Choi berjanji akan memberikan uang masing-masing 1 miliar jika mereka bersedia melepaskannya, dan uang itu ada di brankas di hotelnya. Choi memberikan kode brankas itu kepada Jong-hun dan kawan-kawan. Kang Hae-sang datang langsung membunuh Choi Junior saat itu juga. Rekan Jong-hun memaki Kang karena kalau saja Choi tidak dibunuh, maka seluruh harta yang dibawa Choi akan menjadi milik mereka. Tetapi rekan Kang Hae-sang langsung menggoroknya untuk mengurangi pembagian hasil. Dengan melihat kejadian mengerikan itu, Jong-hun tidak bisa berbuat apa-apa. Malam hari di sebuah tempat, mereka menguburkan jasad kedua orang itu dan Kang Hae-sang langsung mengambil semua uang Choi Junior di brankasnya. Tidak puas dengan hasil yang didapatkan, Kang Hae-sang memotong tangan Choi dan memotretnya sebagai bukti kepada orang tua Choi bahwa Choi diculik, agar Kang Hae-sang bisa mendapatkan uang tebusan lebih dari yang ia dapatkan di brankas milik Choi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, tentu manusia itu menginginkan lagi yang kedua. Jika dia diberi yang kedua, tentu dia akan meminta yang ketiga. Tidak ada yang memuaskan hasratnya selain perutnya yang dipenuhi tanah. Pintu taubat masih terbuka bagi siapapun yang ingin bertaubat. Mereka selalu menginginkan yang lebih, tidak peduli apakah cara yang ditempuh baik atau buruk. Keserakahan manusia tidak pernah hilang kecuali kematian menjemputnya. Maka dari itu, Jong-hun dan Jong-du kabur setelah Kang mendapatkan uang tebusannya. Selama kejadian itu, hidup Jong-hun tidak tenang seperti ada yang mengawasinya setiap saat. Itulah alasan Jong-hun menyerahkan diri agar dia dipulangkan ke Korea dan ditindak di sana. Sekarang hanya menyisakan Jong-hun yang menjadi saksi perbuatan Kang Hae-sang setelah Jong-du dilenyapkan oleh Kang. Ma Dong-suk akan mencari mayat Choi Junior dan mayat yang lain sebagai bukti adanya kasus pembunuhan oleh orang Korea. Jong-hun memberikan alamat lokasi mayat Choi dan yang lainnya. Sebelum mencari mayat korban pembunuhan, Ma Dong-suk menghubungi rekan di Korea untuk mencari informasi tentang identitas Kang Hae-sang dan Choi Junior. Tidak seperti di Korea, para petugas kepolisian di sana tidak begitu perhatian terhadap kasus yang terjadi. Percuma saja mereka meminta bantuan ke pihak Vietnam, maka Ma Dong-suk akan membereskan kasus ini dengan caranya sendiri sebelum Kang Hae-sang kabur ke negara lain. Sampailah di sebuah tempat yang dimaksud oleh Jong-hun, yaitu tempat yang Kang Hae-sang dan kawan-kawan gunakan untuk mengubur jasad Choi dan yang lain waktu itu. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Ma Dong-suk menggali dan langsung menemukan jasad yang dibungkus dengan plastik. Begitu juga dengan Pak Chang yang menemukan jasad lain. Ma Dong-suk mencari informasi tentang Kang Hae-sang kepada si Ujang. Diketahui semua preman dan gangster juga mempunyai urusan dengan Kang Hae-sang, sehingga mereka pun mencari keberadaan si Kang ini karena dianggap sudah membuat nama baik Korea buruk di mata Vietnam. Selagi mengevakuasi keempat jasad yang ditemukan, kapten dari kepolisian Vietnam malah menyalahkan Ma Dong-suk dan pihak kepolisian Korea karena dianggap sudah melakukan operasi ilegal di negaranya, meminta mereka untuk segera meninggalkan Vietnam dan bertanggung jawab atas semua ini. Di sebuah tempat rumah susun, ada segerombolan geng yang mendatangi tempat itu dengan dibantu oleh seorang pemandu, kita panggil saja Jamal, yang menjadi mata-mata tempat itu. Dan ternyata tempat itu merupakan tempat tinggal Kang Hae-sang. Ditemukan satu koper berisi penuh dengan uang dan emas batangan. Berpindah ke tempat lain di sebuah tempat perkumpulan geng Korea di Vietnam, Ma Dong-suk yang sudah diberitahu oleh Ujang tentang tempat itu mencari seorang pemimpin bernama Roku, juga orang yang sedang mencari Kang Hae-sang. Ma Dong-suk disambut dengan cara kasar oleh orang-orang itu. Ma Dong-suk pun membalas dengan sambutan khas, yaitu dengan bogem gempalnya.
있어? 까불고 있어. 너 지금부터 똑바로. Selesai menghabisi dan menunjukkan aksinya, ternyata pemimpin mereka yaitu si Raku dibayar oleh bos Korea untuk menemukan keberadaan Kang Haesang. Raku memerintahkan anak buahnya yaitu Jamal yang menjadi mata-mata Kang Haesang dan memandu para geng Korea yang waktu itu Jamal pandu di tempat tinggal Kang Haesang. Ma Dong-suk menuju tempat tinggal Kang Haesang yang diberitahu oleh Jamal. Tim Ma Dong-suk di Korea memberitahukan tentang informasi Choi Junior yang menjadi korban. Keluarga Choi adalah pebisnis besar di Korea dengan dipimpin oleh ayahnya yaitu Choi Chon-baek. Perusahaan Chon-baek merupakan perusahaan saham yang meminjamkan dana ke perusahaan lain dengan transaksi jutaan dolar per hari. Maka dari itu, keluarga Choi sangat terkenal di Korea dan menjadi incaran Kang Haesang untuk menculik anaknya. Tidak ingin berurusan dengan polisi, Chon-baek menutupi penculikan anaknya tersebut dan mengirim para pembunuh. Kang Haesang sudah tiba di tempat tinggalnya, mencurigai dari puntung rokok yang berasal dari negara Korea. Para pembunuh bayaran bersiap di dalam rumah untuk memburu Kang Haesang. Mengetahui ada orang di dalam rumah, Kang masuk ke dalam toilet untuk mengelabui dan memancing mereka masuk ke dalam toilet. Seorang anggota masuk ke dalam toilet, kemudian selesai menghabisi satu orang, Kang Haesang menyerang semua kelompok itu dengan mudah, memperlihatkan bahwa Kang bukan penjahat ecek-ecek yang mudah dihabisi begitu saja. Siapapun itu, jika sudah berurusan dengannya, maka persiapkanlah pemakaman. Ketua geng itu hampir saja menghabisi rekan Kang, namun Kang keburu menghabisinya lebih dulu, menanyakan siapa yang sudah mengutusnya datang untuk membunuh dan mengambil semua uangnya. Tidak puas sampai di situ, Kang menusuk perut si ketua agar dia mengaku siapa yang membayarnya. Si ketua mengaku bahwa ayah Choi Yonggi yaitu Choi Chon-baek adalah orang yang sudah mengirim mereka. Kang langsung menghubungi Chon-baek dari ponsel si ketua. Dia akan datang ke Korea dan membunuh Chon-baek jika tidak mengembalikan semua uangnya. Ma Dong-suk datang terlambat ke tempat itu melihat begitu banyaknya mayat yang menjadi korban dari ganasnya Kang Haesang. Kemudian Kapten Jeon berhasil dilukai oleh Kang yang muncul secara tiba-tiba. Pertarungan 2 lawan 1 bukan hal sulit bagi Ma Dong-suk untuk membuat lawannya kewalahan. Kapten Jeon menembakkan pistol sebagai peringatan, tetapi itu bukan ide bagus, membuat Kang melarikan diri. Sempat dirobohkan oleh Ma Dong-suk, tetapi rekan Kang menahan Ma Dong-suk dan mengorbankan diri agar Kang bisa kabur. 알았어, 그 새끼 내가 잡을 테니까 넌 안. Daripada mengejar Kang Haesang yang sudah kabur, Ma Dong-suk membawa Kapten Jeon ke rumah sakit karena lukanya sangat parah. Diketahui dari sumber intelijen Korea, Kang Haesang adalah orang yang sangat dicari di Korea, Kamboja, dan negara Asia Tenggara lainnya atas penculikan turis Korea yang terjadi selama ini. Seperti penculikan pada umumnya, Kang Haesang meminta uang tebusan yang cukup besar kepada keluarga korbannya. Tetapi setelah menerima uang tebusan, korbannya tidak ada yang kembali, malah tidak ada jejak dari jasad para korbannya selama ini. Dengan kejadian ini, mereka dideportasi atau diusir secara resmi agar kembali ke Korea oleh pihak berwenang. Mengetahui informasi dari rekan Kang Haesang yang tertangkap bahwa Kang Haesang akan pergi Korea, Ma Dong-suk pun segera pergi ke Korea. 미친 새끼 웃고 자빠졌네 이거. 야 마석도 조용히 갔다 오니까. Setibanya di Korea, Ma Dong-suk dan Kapten Jeon menghadap pimpinan kepolisian. Tidak disambut dengan baik. Mereka mendapat teguran karena dianggap sudah membuat operasi ilegal di negara orang lain. Laporan yang diberikan kepada Pak Kepala oleh pihak Vietnam tidak sepenuhnya diberitahukan dan ditutupi oleh pihak polisi nakal Vietnam. Ada kasus penculikan dan pembunuhan oleh warga Korea kepada 8 turis Korea oleh Kang Haesang di negara orang lain. Dan sekarang, dari beberapa informasi yang didapat, Kang Haesang sudah berada di Korea lewat jalur laut untuk membunuh keluarga Choi dan mengambil semua uangnya. Untuk membuat kasus ini diketahui oleh kedua belah pihak, mereka akan meringkus Kang dan mendapatkan bukti yang sebenarnya. Di acara duka keluarga Choi, mereka bertemu dengan istri Choi Chon-baek, kita sebut saja Ibu Mira. Berterima kasih kepada kepolisian karena sudah membawa jasad anaknya kembali ke Korea. Sementara salah satu rekan Ma Dong-suk menemukan mobil yang dicurigai milik Kang Haesang yang sengaja disembunyikan. Ma Dong-suk langsung menuju TKP dan benar saja, itu adalah mobil serupa yang mereka periksa di CCTV saat menemukannya di CCTV pelabuhan. Tetapi Kang sudah menghilangkan jejak agar tidak dicurigai.
Terlihat Pak Choi Chon-bek selesai dari acara duka anaknya dan akan menuju lift. Salah satu di antara kedua anak buahnya yang ternyata itu adalah Kang Hae-sang yang menyamar sebagai anak buah Chon-bek. Karena Chon-bek tidak tahu wajah sesungguhnya dari Kang Hae-sang, maka dari itu seluruh anggota keluarga Chon-bek tidak mencurigainya sejak awal. Di basement gedung, dua orang pembunuh bayaran kelas kakap yang sudah Kang Hae-sang sewa dan juga merupakan partnernya dulu. Mereka adalah Jang bersaudara, yaitu Jang Son Cheol dan Jang Ki Cheol, pembunuh bayaran nomor 1 yang menetap di Filipina. Jang bersaudara mencurigai mobil yang terparkir mencurigakan di dekat mobilnya. Yang diketahui itu adalah anggota triad yang sudah Chon-bek sewa untuk memburu Kang Hae-sang. Kembali ke Chon-bek di dalam lift, Kang Hae-sang langsung memberitahukan siapa dirinya. Terkejutnya Choi bahwa orang yang diburunya selama ini ada pas tepat di depan matanya. Kang Hae-sang langsung membunuh anak buah Choi dan menculik Choi Chon-bek. Jang bersaudara menghabisi pembunuh bayaran Chon-bek dengan sangat mudahnya dan meminta bayaran lebih karena kelompok triad yang mereka habisi tadi tidak ada dalam daftar misi mereka. Sementara anggota Ma Dong-suk yang mengawasi CCTV melihat di basement Chon-bek diculik oleh Kang Hae-sang. Kedua polisi itu langsung mengejar mobil Kang Hae-sang dan tidak membuahkan hasil, tetapi mereka berhasil menandai mobilnya. Singkatnya, Ibu Mira mendapatkan rekaman dari Kang yang dikirim melalui paket yang berisi ancaman serius. Jika suaminya itu ingin selamat, maka dia harus menyediakan uang senilai 22 miliar, jumlah yang tidak sedikit. Saat ini polisi mendapatkan laporan bahwa Kang menyewa pembunuh lain yang datang dari Filipina, yaitu Jang bersaudara. Ma Dong-suk dan rekan-rekannya pun mulai menyusun rencana. Meskipun keluarga Choi mempunyai catatan buruk, tetapi kasus ini melebihi apa yang sudah perusahaan Choi perbuat. Mereka akan memberikan uang tebusan langsung secara cash, karena jika dikirim melalui transfer, Kang akan bebas berkeliaran dan kabur kemana saja dan polisi tidak bisa menangkapnya. Dan sangat dilakukan tentang keselamatan nyawa Chon-bek. Negosiasi berjalan lancar, tetapi pihak kepolisian akan memakai sopir orang lain, bukan dari anggota kepolisian, agar tidak dicurigai oleh Kang. Ma Dong-suk mendatangi seorang mantan gangster yang saat ini berbisnis menipu orang lain bernama Jang Isu. Jang Isu akan menjadi sopir Bu Mira dan akan menerima pengarahan dari pihak kepolisian. Di tempat persembunyian Kang dan kawan-kawan, mereka meminta bantuan kepada mantan pelaut yaitu Kapten Kim yang akan menyewa kapal untuk menyeberang ke Tiongkok secara diam-diam tapi aman. Tugas Jang bersaudara adalah melewati rute terdekat dari pelabuhan, sementara Kang akan menunggu situasi aman untuk bertemu dengan Bu Mira di dekat pelabuhan. Jang bersaudara sempat curiga kepada Kang bahwa Kang akan membawa uang itu sendirian, tetapi Kang memberikan kepercayaan bahwa Jang bersaudara diberi tugas dengan membuntuti uang yang dibawa Bu Mira dan tidak ada lagi saling curiga satu sama lain. Jang bersaudara mulai membuntuti Bu Mira, sementara para polisi bersiap di posisi masing-masing. Tadinya Jang Isu tidak tahu koper yang dibawanya itu berisi uang yang sangat banyak, sehingga dia sempat tergiur dengan uang itu, tetapi tidak tahu masalah dan tugas yang sedang dijalankannya. Sementara anggota yang lain mendatangi tempat Choi Chon-bek disekap di sebuah pabrik kosong. Kang Hae-sang memberikan pengarahan kepada Bu Mira untuk putar balik, membuat para anggota polisi kehilangan jejak dari Bu Mira dan Jang bersaudara yang dari tadi membuntuti Bu Mira. Anggota polisi yang lain mulai bergerak mengikuti Bu Mira dan Jang bersaudara, tetapi Kang Hae-sang menyuruh mereka untuk putar balik lagi. Karena tidak ingin operasi diketahui oleh Jang bersaudara, anggota yang lain terpaksa tidak mengikuti mereka. Anggota yang tadi pergi ke tempat persembunyian Kang Hae-sang menemukan mobil milik Chon-bek, namun tidak ditemukannya Chon-bek di dalam mobil. Alhasil dia pun segera memeriksa ke dalam pabrik. Dia pun menemukan Choi yang masih hidup di dalam kamar, tetapi saat akan membawanya, dia terlibat perkelahian dengan Kang dan sempat tertusuk di bagian perut. Hampir akan dibunuh, beruntungnya dia langsung menghubungi anggota lain dan Kang pun segera kabur. Karena Chon-bek sudah diamankan, Ma Dong-suk dan yang lain mulai mengejar Jang bersaudara. Kang Hae-sang meminta Jang bersaudara untuk mundur karena polisi sudah beroperasi untuk menangkap mereka. Tetapi Jang bersaudara malah menganggap itu hanya jebakan dan akan mengambil uangnya tanpa Kang Hae-sang. Ma Dong-suk memberi pengarahan kepada Jang Isu agar terus jalan, sementara Ma Dong-suk dan yang lainnya akan meringkus mereka. Berhasil menghadang mobil Ibu Mira dan Jang Isu, para anggota kepolisian pun menghadang mobil Jang bersaudara. Jang Isu sedikit berimprovisasi pergi dari sana, membuat para polisi gagal untuk menangkap Jang bersaudara dan kembali mengejar mereka ke basement swalayan.
Jang Isu berhasil membandingkan Jang Soncheo karena melihat anggota polisi mengejarnya. Kembali kabur membawa uang itu. Sementara anggota polisi melawan Jang Soncheo, pertarungan pun terjadi. Karena kalah jumlah, Jang Soncheo berhasil dikalahkan oleh kedua polisi tersebut dan langsung meringkusnya. Sementara Jang Kichol masih mengejar Bumira di dalam swalayan. Bumira berhasil ditangkap. Ma Dong-suk yang tiba di dalam swalayan segera mendatangi sumber keributan. Hampir saja Bumira dibunuh. Kalau saja Ma Dong-suk tidak segera tiba di sana, dengan sangat mudah Ma Dong-suk bisa mengalahkan Jang Kichol. 아, 이거 가져가. Kembali ke Jang Isu yang kabur membawa uang itu. Kemudian Kang menabraknya sampai terjadi kecelakaan. Melihat bahwa itu adalah ancaman, Jang Isu kembali kabur menggunakan taksi sambil membawa koper. Murka karena uangnya tidak berhasil didapat, Kang Hesang membunuh aparat yang datang untuk mengamankan TKP. Jang Isu sangat bersemangat karena berhasil membawa uang yang sangat banyak. Jang Isu berniat kabur dengan menggunakan kapal laut, meminta dan membayar 4 kali lipat dari biasanya kepada Kapten Kim untuk disediakan kapal menuju Tiongkok. Tidak ketinggalan, Kang Hesang pun mendatangi Kapten Kim, mengancam si kapten memberikan kapal yang sudah Jang Isu pesan. Selagi menunggu jemputan dari anak buah si kapten, Kang Hesang segera mendatangi lokasi penjemputan Jang Isu. Dengan sangat pelontong dan tidak tahu menau, Jang Isu mencoba menantang Kang Hesang dengan hanya bermodalkan pisau cukur, sementara Kang menggunakan golok besar, membuat Jang Isu ngeper atau ngedon dan pergi dari sana meninggalkan koper. 오지 말라. 오지 말라. 오지 말라. Dirasa rencana melarikan dirinya berhasil dan lancar, tiba-tiba saja jalanan macet dan ternyata itu adalah Ma Dong-suk. Mengetahui kalau Kang Hesang ada di dalam bus berkat Jang Isu yang sudah memberikan informasi. Sebelum memulai aksinya, Ma Dong-suk meminta para penumpang untuk turun dari bus. Kang Hesang berniat membagi dua uang itu dengan Ma Dong-suk. Tetapi Ma Dong-suk bukanlah orang yang mudah diperdaya dengan uang berapapun jumlahnya. Ma Dong-suk sangat menjunjung tinggi keadilan yang harus ditegakkan. Maka tidak ada jalan lain selain Kang harus berhadapan dulu dengan jagoan kita yang satu ini. Sampai saya tidak bosan menonton Ma Dong-suk yang menghajar villain inti di film-filmnya. Kang Hesang mencoba melukai Ma Dong-suk dengan wiper mobil, tetapi tidak berefek fatal, hanya menggoresnya saja. Ma Dong-suk menghempas Kang ke kaca mobil sampai tidak berdaya, tetapi Kang malah mengancam Ma Dong-suk. Kang tidak tahu siapa Ma Dong-suk. Tidak ada penjahat yang selamat dari hantaman bogomnya itu. Itu dibuktikan saat Ma Dong-suk mengfataliti Kang sampai tewas dan film pun selesai. 야, 괜찮냐? 야, 강희상. Terima kasih buat